Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, setelah sekian purnama kita baru memulai perkuliahan kita dengan eh, untuk mata kuliah manajemen tanggap darurat ini. Eh, Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, kekuatan, agar apa yang telah kita eh, lakukan, baik saat ini, saat yang lalu, dan saat yang akan datang, menjadi ladang pahala dan dapat menuntun kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi manusia yang paripurna. Baik, rekan-rekan mahasiswa peserta mata kuliah ini, perkenalkan nama saya Junardin. Saya adalah salah satu dosen tetap di Prodi D4 Sanitasi Lingkungan dan kali ini mendapat tugas dari Ketua Prodi K3 untuk mengampu mata kuliah ini dan tentunya kita akan sama-sama nanti berjalan mempelajari mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Sebelumnya saya memohon maaf karena sekitar 3 sampai 4 minggu yang lalu sudah dimulai perkuliahan, kita baru memulai saat ini. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk menawarkan agar kita bisa kuliah langsung, ya, karena ini adalah perkuliahan awal-awal ya. Uh, saya menawarkan agar kita bisa kuliah langsung baik melalui daring ataupun offline, namun karena uh, belum mendapat uh, tanggapan atau respon dari mayoritas peserta mata kuliah ini, maka saya mencoba menyusun rekaman video pembelajaran agar kita sama-sama bisa berjalan, sebab mau tidak mau ya, mata kuliah ini atau pembelajaran ini harus berjalan ya, harus berjalan di semester ini. Dan harapan saya melalui video pembelajaran ini tentunya tidak mengurangi kualitas transfer materi, agar kita sama-sama bisa memahami dan mengerti mata kuliah ini sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini yang telah disusun di RPS. Nah, pada pertemuan pertama ini, sesuai judul di slide yang saya tampilkan ini, kita akan melakukan 2 hal yang penting. Yang pertama terkait dengan kontrak kuliah dan yang kedua adalah terkait dengan penjelasan rencana pembelajaran semester. Terkait dengan kontrak kuliah, kita akan menyepakati beberapa aturan main, sistem penilaian dan tata tertib kelas, ya. Jadi meskipun kelas kita ini saya menganggapnya bahwa agak sedikit flexibility, namun beberapa aturan main perlu kita ketahui dan akan menjadi kesepakatan kita bersama agar proses pembelajaran ini berjalan dengan sangat baik. Yang kedua terkait dengan penjelasan rencana pembelajaran semester ya. Di sini saya akan memaparkan secara garis besar materi apa saja yang akan kita pelajari dan
mengapa mata kuliah ini penting bagi kenapa mata kuliah ini penting bagi perjalanan keilmuan Anda di bidang K3 di masa yang akan datang. Jadi saya sangat berharap meskipun dengan kelas kecil Anda semua bisa berpartisipasi aktif dengan semangat yang tinggi ya. Karena Anda perlu paham bahwa mata kuliah ini bukan hanya tentang teori, akan tetapi kuliah ini juga tentang keterampilan hidup dan tentang keterampilan hidup yang dapat menyelamatkan nyawa. Jangan lupa bahwa setiap pertemuan Anda harus mengisi absensi atau setelah melihat materi, menonton materi di video pembelajaran, Anda diharuskan mengisi absensi pada Google Sheet yang telah saya siapkan. Nanti akan saya bagikan. Jadi, saya ulang bahwa mata kuliah ini namanya adalah mata kuliah Manajemen Tanggap Darurat atau saya singkat dengan MTD ya. Nah, kurang lebih seperti ini latar belakang kenapa mata kuliah ini ada. Di banyak sektor industri, mulai dari manufaktur, konstruksi, kemudian pertambangan, hingga rumah sakit ya, kemampuan merespon suatu situasi darurat dengan cara cepat dan terstruktur ini adalah inti dari sistem K3 yang efektif. Jadi dengan menguasai manajemen tanggap darurat berarti Anda siap memimpin dan mengambil tindakan kritis ketika terjadi insiden kegawat daruratan atau terjadi bencana di lingkungan kerja. Inilah salah satu kompetensi kunci yang tentunya membedakan seorang profesional K3 yang handal. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib, ya. Jadi Anda tidak bisa mendapatkan gelar sarjana terapan K3 ketika tidak melulusi mata kuliah ini, karena ini adalah mata kuliah wajib dengan beban SKS sebesar 3 SKS ya. Dosen pengampu selain saya, Anda juga akan belajar bersama Ibu Ketua Prodi kita, Prodi K3, Ibu Risnawati Anas SKM MKes, dan juga akan ada Bapak Iqbal SKM yang Anda ini bersama Pak Iqbal ini Anda akan bisa belajar secara praktis karena beliau ini adalah dosen praktisi atau beliau ini adalah dosen industri kita ya. Dengan komposisi tim pengajar yang sulit ini Anda sangat diharapkan mendapatkan berbagai perspektif keahlian dari teori hingga praktik lapangan ya. Mata kuliah ini akan membahas tentang prinsip-prinsip dan praktik untuk merespon ya, untuk merespon bencana atau insiden darurat. Fokus kita mencakup seluruh siklus penanggulangan bencana, mulai dari fase sebelum kejadian atau fase mitigasi dan kesiapsiagaan, kemudian fase saat terjadinya kejadian atau bencana atau fase respons, kemudian fase sesudah kejadian atau fase pemulihan ya. Jadi fokus kita adalah
ini ya, seluruh siklus penanggulangan bencana. Kemudian apa tujuan umum dari materi ini, dari kuliah ini? Jadi tujuan umum ini terkait sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah bahwa setelah menyelesaikan mata kuliah ini, Anda semua diharapkan mampu memahami bagaimana manajemen tanggap darurat, kemudian mengetahui seperti apa itu sistem tanggap darurat, dan bagaimana proses evakuasi. Ya, dan yang terpenting adalah bahwa Anda mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan kerja. Tujuan akhirnya sangat jelas, ya. Anda tidak hanya tahu tentang kegawat daruratan, tetapi Anda mampu melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan nyawa, ya. Nah, ini adalah peta perjalanan kita selama 16 kali pertemuan kita ke depan, ya. Di mana minggu pertama yang saat ini kita lakukan, ya, kontrak kuliah dan penjelasan RPS. Kemudian di minggu kedua dan ketiga kita akan meletakkan fondasi dengan membahas metode dan siklus bencana, ya, siklus manajemen bencana, ya. Jadi pertemuan 2 sampai 3 ini adalah kerangka berpikir kita. Jadi ini adalah kerangka awal untuk kita bisa memahami perkuliahan selanjutnya. Kemudian di minggu keempat sampai keenam, ya, kita akan masuk ke terkait kegiatan praktis, ya, soal praktis terkait dengan prosedur dan perlengkapan tanggap darurat. Ini untuk skenario umum, ya, seperti kebakaran, gempa, dan juga akan nanti diajarkan untuk menyusun emergency response plan, ya, atau ERP. Kemudian di minggu ke-7 dan 9 Anda akan belajar terkait dengan keterampilan medis dasar yang krusial, yaitu basic life support dan hospital safety index, atau kita akan belajar tentang alat evaluasi kesiapsiagaan sebuah rumah sakit. Nah, kemudian di minggu ke-10 dan ke-15 sampai ke-15, disinilah inti dari mata kuliah 3 SKS ini, ya, di mana kita akan fokus pada praktek dan aplikasi. Ini mencakup simulasi, penggunaan alat, latihan evakuasi, hingga kemungkinan kita akan melakukan kunjungan lapangan atau kunjungan industri, ya, agar Anda semua bisa merasakan langsung tantangan di dunia nyata, ya. Kemudian di minggu 8 dan 16 tentu ini adalah minggu-minggu kami melakukan evaluasi, yaitu kegiatan ujian tengah semester dan kegiatan ujian akhir semester. Sifatnya bisa tertulis, ya, bisa penugasan pengganti UTS dan UAS, ya, nanti akan kami sesuaikan, ya. Selanjutnya, bagaimana dengan sistem penilaian kita? Bahwa keberhasilan Anda dalam mata kuliah ini itu akan dinilai dari dua aspek utama. Yang pertama adalah kehadiran atau partisipasi, yang kedua adalah bagaimana penguasaan materi Anda. Terkait dengan kehadiran dan partisipasi, di mana bobotnya
sebesar 20% dari total nilai akhir, ya, maka sesuai aturan kehadiran tatap muka minimal 80% yang merupakan syarat mutlak untuk mengikuti UAS, ya. Jadi saya ini sangat mengharapkan sekali bahwa dengan adanya sedikit fleksibilitas kelas kita, fleksibilitas perkuliahan kita, dan kelas kita yang juga cukup kecil, harusnya perkuliahan kita bisa mencapai 100%, ya. Dengan demikian bahwa Anda semua layak untuk mengikuti UAS, ya. Dan dengan catatan bahwa Anda juga sudah mendapatkan nilai sebesar 20%. Kemudian hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jangan lagi ada di antara kita yang tidak responsif atau acuh dengan persoalan kehadiran ini, ya. Karena kenapa? Cukup dengan mengisi absensi dari Google Sheet yang telah saya siapkan, ya, dengan gampang secara online bisa diisi. Kemudian yang kedua terkait dengan penguasaan materi. Penguasaan materi ini bobotnya 80% dari nilai total akhir, dengan distribusinya ada 4, yaitu yang pertama tugas mandiri, terdiri dari tugas mandiri, tugas kelompok, dan kuis, ya. Bisa mencakup literatur review, resume, kunjungan distri atau rumah sakit, dan praktik lapang. Ini nilainya besar, sekitar 40%, ya, dari bobot 80% itu. Kemudian berikutnya yang menempati yang kedua, nilai tertinggi kedua, presentasi kedua adalah praktik dan kunjungan lapangan yang bobotnya 30%, ya. Ini mencerminkan bahwa fokus pembelajaran kita terkait dengan keterampilan aplikatif. Yang kemudian bobot berikut terkait penguasaan materi ada UAS dan UTS masing-masing 20 dan 10%. Nah, secara ringkas saya sampaikan bahwa yang perlu diingat bahwa untuk melulusi mata kuliah ini, Anda hanya perlu rajin mengerjakan tugas, Anda aktif dalam praktik, ya. Kemudian Anda rajin hadir perkuliahan atau mengisi absensi, ya. Itu. Jadi hanya itu syaratnya. Untuk kriteria kelulusan itu sendiri, Anda akan dinyatakan lulus jika poin Anda mendapatkan nilai C ke atas, yaitu jika mendapatkan nilai minimal 60. Sementara untuk mendapatkan predikat sangat baik atau nilai A, nah, di sini Anda diharuskan untuk memperoleh nilai 90 sampai 100. Ini dengan bobot 4, ya. Nah, namun Anda tak perlu khawatir selama yang saya sampaikan tadi, bahwa rajin mengerjakan tugas, aktif dalam praktik, dan mengisi absensi, saya akan menjamin bahwa Anda akan mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, hanya saja saya berharap
kepada Anda bahwa ketika Anda mendapatkan nilai yang sangat baik, tentu ini harus berbanding lurus dengan skill Anda ya. Jangan sampai nilai Anda sangat bagus, tapi ternyata skill terkait dengan mata kuliah yang bersangkutan ini sangat kurang. Akhirnya apa? Ini tentu akan menurunkan kapasitas Anda, menurunkan menurunkan branding Anda ya, menurunkan personal branding Anda di kalangan tenaga-tenaga K3 profesional ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tidak perlu ragu. Namun yang saya minta adalah Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki skill yang sesuai dengan nilai Anda. Nah, untuk memastikan proses belajar itu berjalan secara efektif, kita perlu menyepakati beberapa aturan main atau kontrak belajar. Yang pertama terkait dengan kehadiran. Tadi saya sudah sebutkan bahwa minimal 80% itu kehadiran Anda menjadi persyarat untuk bisa ikut UAS. Kemudian terkait yang keterlambatan, ini akan kita diskusikan ya, dan kita sepakati bersama. Yang jelas bahwa disiplin waktu ini sangat penting dalam manajemen darurat. Nah, harapannya saya tidak mau ada di antara kita terlambat mengumpulkan tugas ya. Kalaupun ada sesuatu ya silakan dikomunikasikan dengan saya ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan etika komunikasi. Nah, dalam etika komunikasi ya, kita selalu mengharapkan bahwa penggunaan bahasa yang sopan dan santun dalam setiap komunikasi, baik itu kita berdiskusi di kelas, baik itu kita melakukan chatting atau chat via WhatsApp, ataupun kita menelpon atau maupun email ya, itu tidak terbatas pada siapa, baik pada dosen maupun pada sesama mahasiswa. Nah, kemudian yang keempat adalah terkait dengan integritas akademik. Jadi ini sangat penting karena kita sebagai seorang pembelajar dilarang keras untuk menjiplak atau plagiarisme ya, atau kita menggunakan AI secara bebas tanpa atribusi yang sesuai dengan tugas akademik. Bukan berarti kita melarang menggunakan AI. AI adalah asisten, silakan digunakan, tetapi jangan menjiplak habis ya. Jangan tanpa atribusi yang sesuai. Nah, kemudian yang kelima terkait dengan aktivitas praktik ya. Jadi ketika kita praktik itu wajib menggunakan APD yang sesuai ya, baik kita praktik maupun kunjungan lapangan. Nah, contoh APD yang sesuai adalah helm safety ya, kemudian sepatu safety dan lainnya ya. Yang jelas adalah bahwa
keselamatan adalah prioritas kita ya. Ya, oke, itu terkait dengan kontrak kuliah dan sistem penilaian. Nah, jika ada sesuatu yang belum mengena di hati, ada yang perlu ingin didiskusikan, silahkan ditanyakan melalui WA Group ya. Nanti kita akan sama-sama untuk membahasnya ya, karena di dalam juga ada ketua prodi kita. Saya kira seperti itu ya. Ya, terakhir ini adalah sumber rujukan utama di mata kuliah ini. Anda bisa mempelajarinya di buku-buku penulis seperti Wiarto, Hado Bulog ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan buku saku ERP ya, Emergency Response Plan ya. Kemudian ada Widodo DS terkait dengan keselamatan dan kesehatan, manajemen implementasi K3 di tempat kerja. Dan kemudian buku-buku kesehatan dan kesehatan kerja ya, ini bisa dipelajari. Kemudian beberapa jurnal ilmiah standar internasional ya, kemudian studi kasus industri dan lain sebagainya. Dan ini kalian bisa pelajari ya, agar materi-materi yang kita bahas ini relevan dengan praktik ketiga secara global. Jadi bukan saja lingkup Indonesia ya. Nah, sebagai penutup pembukaan, saya menitipkan kutipan ini bahwa manajemen tanggap darurat itu bukan hanya sekedar teori. Ini adalah keterampilan hidup yang dapat menyelamatkan nyawa. Baik mahasiswa sekalian, pastikan Anda telah memahami kontrak kuliah dan siap memulai perjalanan mata kuliah manajemen tanggap darurat ini secara bersama-sama. Tolong jadikan kelas ini sebagai wadah untuk bertumbuh menjadi profesional K3 yang siap, siaga, kompeten dan berintegritas ya. Demikian sesi pertemuan pertama kita untuk mata kuliah ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa jika ada hal yang perlu untuk didiskusikan, silahkan kita lanjut di WA Group ya. Gunakanlah WA Group secara bijak untuk diskusi yang sifatnya membangun. Saya tutup pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.